Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Prof, tadi sempat disampaikan harga gula di tingkat petani ini menjadi kurang menarik sehingga ini mempengaruhi keinginan dari petani sendiri untuk bisa menanam tebu sebagai bahan baku dari gula sendiri. Jika kemudian kita ingin memperbaiki harga gula di tingkat petani lah, kekhawatirannya adalah mungkin akan berdampak kepada harga jual gula di konsumen. Mengenai kesimpulan ini, apa yang Anda bisa analisa, Prof? Ini itu nggak masuk akal sama sekali, dan itu yang sering kali kalau kami diskusi dengan teman-teman di pemerintahan, ya itu selalu itu kami berdebat panjang terkait HPP untuk padi dan untuk gabah dan beras, dan baru beberapa bulan lalu dinaikkan sejak tahun 2015, bisa dibayangkan. Dinaikkan pun itu lebih rendah dari biaya produksi. Misalnya HPP GKP untuk gabah 4.200. Biaya produksi hasil kajian kami tahun lalu di 27 kabupaten itu sudah 4.523. Ini kan nggak masuk akal. Kemana pembelaan pemerintah kan? Dan ini sama persis kejadiannya dengan gula kan? Dan selalu ketika kami berdebat terkait dengan itu, seperti yang kami cukup sering rapat dengan teman-teman di pemerintahan terkait dengan HPP gabah dan beras. Itu mereka mengemukakan, misalnya, ini kami sudah melakukan kajian, bla bla bla, itu kajian mungkin level S1 di bawah S1, gitu kan. Lalu menyatakan bahwa kalau HPP dinaikkan 10%, maka inflasi meningkat 0,3%. Dari mana? Itu, saya memiliki data 14 tahun terakhir terkait pergerakan HPP, kenaikan HPP dengan inflasi. Nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya, Mas. Nggak ada kaitannya sama sekali. Hubungan antara kenaikan HPP dan inflasi itu nggak ada kaitannya. 14 tahun terakhir. Nah, studi yang dari teman-teman di pemerintahan itu nggak tahu, itu studi yang mungkin kualitasnya lebih rendah daripada versi S1. Itu kan ya, itu kami kritik keras. Nah, kita tahu persis bahwa beras ini merupakan konsumennya sangat besar. Kan ya, gula bisa dibayangkan ini kan amat sangat kecil. Jadi ini banyak pihak yang berkepentingan terkait dengan itu. Mengapa impor terus meningkat? Dan impor yang terus meningkat ini akan menekan harga di tingkat usaha tani. Dan ambruklah industri gula Indonesia. Saya pastikan lama-kelamaan ambruk betul industri gula di Indonesia. Jadi mungkin kita menjadi bertahan 5 tahun aja belum tentu. Jadi kita menjadi negara yang full impor gula gitu ya, karena dari sudut pandang petaninya saja tidak kemudian menemukan selera untuk menanam tebu. Baik. Bicara mengenai komoditas gula, sebetulnya kalau mau memetakan lah ya, apakah harus berangkat dari demand driven atau supply driven, Prof? Ya, kalau saya sih ya supply lah. Dalam arti kita harus ingat saat ini ya, 60-70% kebutuhan gula nasional kita dapatkan dari impor. Bisa dibayangkan. Dan perbaikan kesejahteraan petani tebu bukannya semakin membaik, semakin memburuk. Sebagai catatan saja ya, ini beberapa pabrik gula yang tutup, misalnya di PG 9 di Jateng itu dari 9 menurun jadi 4. Kan di Jatim PTP 10 dari 11 menurun jadi 9. Kan PTPN 11 di Jatim dari 17 menurun ke 13. Ini mau kita biarkan tutupnya pabrik-pabrik gula tersebut, kan? Sekarang amat sangat tergantung bagaimana sikap pemerintah terkait dengan ini. Dan lalu Agustus ini puncak panen, Mas. Coba silahkan cek ke PG-PG di seluruh Indonesia. Itu berapa yang giling? Padahal saat ini puncak panen. Dan jadi ini harus menjadi warning keras bagi pemerintah bahwa kita tidak peduli terhadap perkembangan produksi gula nasional kita. Pak Dwi, jika kita mengarah lah ya kepada sebuah solusi yang komprehensif lah, tentu saja ini akan memberikan solusi dari hulu ke hilir. Apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu di exercise terus-menerus? Ya, ini sebagai contoh, misalnya sudah ada kesepakatan sih sebenarnya bulan Juli kemarin itu kan, antara importer dan asosiasi petani tebu raya.
kan? Dalam arti para importer ini akan membeli tebu dari rakyat yang sekarang diproduksi rakyat itu 11.200 kan kesepakatannya. Tapi ini kan namanya juga kesepakatan kan, dan kesepakatan kan biasanya banyak dilanggar. Itu kan, jadi ini harus lebih tegas lagi pelaksanaannya kesepakatan tersebut sehingga kesepakatan tersebut bisa terlaksana dengan baik di level bawah. Ini saya kira yang amat sangat penting, Mas. Dengan cara apa? Ya gampang saja sih sebenarnya. Kalau mereka tidak memenuhi kesepakatan tersebut, importer-importer tersebut untuk membeli seluruh gula petani di harga 11.200, ya sudah ditutup saja impornya, jangan diberi lagi hak impor untuk tahun depan, kan gitu selesai kan? Ya, idealnya begitu ya, secara tata niaga juga kemudian industri gula nasional juga akan tumbuh dengan baik gitu, karena mengimbangi kebutuhan di dalam negeri. Baik, betul. Prof. Dan juga tadi yang tadi Mas, HPP gula harga pembelian dari petani ini harus diperbaiki. 9.100 tidak masuk akal sama sekali. Baik. Masih banyak sebetulnya yang ingin saya tanyakan kepada Prof, namun kemudian waktunya sudah habis. Terima kasih sudah bergabung, Prof, dalam Market Review. Kita akan jumpa lagi di program Market Review ataupun episode berikutnya dengan topik yang kurang lebih sama, bicara mengenai komoditas pangan. Terima kasih, Prof. Sampai jumpa, sehat selalu. Sampai jumpa, Mas Diki. Baik, dan pemirsa, demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program Market Review. Semoga perbincangan kami kali ini dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Ardian, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.